Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita melanjutkan kajian. Kelihatannya saya sudah 1 tahun absen. Nggak terasa ya, ternyata sudah lama tidak berjumpa. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan untuk bersama-sama dalam satu majelis untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan dalam kesabaran. Karena untuk menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan sabar. Apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita inginkan, memang harus kita laksanakan dengan sabar. Kalau tidak sabar itu nanti bubrah. Segala sesuatu yang kita tidak sabar untuk meraihnya, akhirnya jadi gerusa-gerusu. Maka dengan kesabaran inilah kita tetap istiqomah, berapapun jumlahnya ya. Jadi yang namanya ngaji itu memang kebutuhan kita. Kewajiban takmir menyediakan medianya, nanti jamaah yang akan menyesuaikan. Nah, mencari atau menuntut ilmu itu adalah menjadi kewajiban kita yang tidak ada pedot-pedotnya ini. Alhamdulillah kemarin Jumat saya sudah selesai kuliah. Katanya sih strata 3 itu tidak ada lagi kuliah lagi. Kuliah formal, menuntut ilmu di lembaga pendidikan. Itu jenjang pendidikan terakhir itu adalah program pascasarjana, program doktor. Tapi menuntut ilmu untuk hidup, belajar atau tentang agama itu nggak ada batasnya. Maka minal mahdi ilal lahdi, dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Nah, umat Islam memang harus menjadi seorang yang pembelajar, harus senantiasa kita manfaatkan. Ya meskipun ada penurunan ya, yang dulu setiap malam Kamis, ini cuma setiap 2 minggu sekali ya. Tapi semoga di 2 minggu yang kosong itu tetap ngaji dewe-dewe atau di tempat yang lain. Terima kasih. Sehingga kita terjaga istiqomah kita, tambah amaliyah ataupun amalan-amalan yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita masih melanjutkan tema tentang kitab iman. Tapi yang akan kita bacakan ayat-ayat ataupun hadis yang terkait dengan dalil ataupun
bukti terkait dengan keimanan ini. Nah, di dalam surat Rahman ini adalah potongan ayat dan hadis yang akan kami sampaikan sampai selesai. Tidak tahu nanti putusan tarjih atau himpunan putusan tarjih ini sampai katam tahun berapa, apakah kita masih sugeng. Nah, ini nanti kuat-kuatan nggih. Alun-alun wono. Sapa sing riyen? Kula apa jenengan atau jenengan riyen apa kula riyen? Oke. Tapi insyaallah Belok kanan ke Jalan malam Pemuda. Kemis ini menjadi berkah bagi kita. Nah, ini kita punya sangu. Jadi nanti insya Allah sangu kita yang malam Kemis ini untuk sangu yang menjadi kita mantap, menjadi kita yakin, menjadi kita mempertanggungjawabkan waktu yang kita miliki itu betul-betul bermanfaat untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mengagungkan asma-asma Allah. Jadi mengaji, menuntut ilmu ini adalah salah satu untuk berjuang menegakkan kalimat Allah. Dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 Allah berfirman, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kulu, segala yang ada di bumi itu, kulu man 'alaiha fanin wa yabqa, segala yang ada di bumi itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekallah Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa semua yang ada di bumi ini akan binasa, baik itu yang tumbuhan, hewan, dan manusia, semuanya akan sirna. Manusia ada usianya, ada batasnya. Maka ada kelahiran, akan ada kematian. Nah, semua saja yang makhluk yang hidup di atas bumi ini akan binasa. Nah, kebinasaannya atau kematiannya ini bagaimana? Itu kita tidak tahu. Apakah kita sedang ngaji seperti ini sambil ngantuk bablas? Itu yang kita harapkan. Jadi ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan kita beramal soleh, itu yang harus kita perjuangkan, sehingga setiap nafas kita itu yang ada adalah produksinya adalah amal soleh. Ya, amal soleh lagi bekerja di pasar, di mana saja, sedang bersama keluarga, lagi ngaji bersama keluarga, alhamdulillah. Nah, kita menghindari Alun-alun Wonoso. Ketika kita melakukan kemaksiatan, maka jangan sampai kita meninggal kecuali dalam Belok kanan ke Jalan beriman Pemuda. dan bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka sebenarnya perjalanan hidup kita ini adalah kita latihan, kita menempa diri untuk menghadapi itu, menghadapi suatu kepastian itu ya. Karena sangat jelas surat Ar-Rahman ayat 26 ini,
kullu man 'alaihi fanin. Semuanya itu akan binasa. Sedangkan yang kekal siapa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tetap kekal Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Jadi di dunia ini hanya cuma ada dua hakikatnya, pencipta dan yang diciptakan. Nah, kemudian kalau ada makhluk lain yang ngaku-ngaku sebagai pencipta, manusia mengaku menjadi pencipta, contohnya Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, maka dia akan binasa. Ya, selama dia itu adalah makhluk ciptaan, dia akan binasa, akan meninggal. Sedangkan yang kekal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus kita tanamkan di dalam jiwa, pikiran, dan tindakan kita, sehingga ini akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Nah, kita bisa terjaga karena kita tahu bahwa ada yang lebih kuasa di dalam kehidupan ini. Kita lanjutkan surat Surah ayat 11. Fatirus samawati wal ard. Terima kasih. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadra'ukum fihi laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Fatirus samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum, dia pun menjadikan daripada jenismu berjodoh-jodohan. Wa minal an'ami azwajan, begitu juga dari binatang ternak. Yadra'ukum fihi, dia perkembangbiakan atau dia perkembangkan di atas bumi. Laisa kamislihi syai'un, tiada atau tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Belok kanan ke Jalan Pemuda. Sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Jamaah rahimakumullah, di ayat ini Allah menjelaskan atau memberikan pernyataan siapa sih yang menciptakan langit dan bumi. Ya, kalau kita manusia bisa menciptakan langit-langit, ya, ini atap ini. Bedanya manusia dengan Allah apa? Kalau manusia bisa menciptakan langit, bukan langit ya, tapi ada dua, langit-langit. Dan itu ada sokonnya. Kalau nggak ada sokonnya bro, nggak bisa. Harus ada tiang penyangganya. Tapi Allah menciptakan langit, menciptakan atap, ora ini sokone. Panjenengan mau kemana saja, nggak akan nabrak sokoh dari langit. Ini. Itu kuasa Allah yang maha kuasa. Dan Allah menciptakan manusia itu berjodoh-jodoh. Ya, berjodoh-jodoh. Mempunyai jodoh. Misalnya ada yang mau menikah atau tidak. Itu ya. Tapi kodratnya, hakikatnya manusia itu diciptakan berjodoh-jodoh. Maka yang belum punya pasangan ya berikhtiar untuk mencari pasangan. Tapi kalau tidak punya pasangan atau memang niat tidak punya pasangan, ya betul-betul harus menjaga farjinya.
Kalau mau membujang, ya membujang memang bujang ting-ting. Kalau mau perawan, ya perawan ting-ting sampai sepuh, betul-betul terjaga. Maka mengapa Allah menciptakan kita berjodoh-jodoh? Ya supaya ada generasi pelanjut. Ada yang melanjutkan nubuwah kenabian Terima Rasulullah kasih. Muhammad SAW. Top channel. Nah, kalau kemudian muncul umatnya Nabi Lut yang kita sebut sebagai LGBT, mencari pasangan yang sejenis atau boleh pasangan dari makhluk yang lain, kan nggak boleh. Ya pasangannya manusia ya dengan manusia. Nah itu berjodoh-jodoh. Supaya berjodoh-jodoh itu maka muncul yang namanya ilmu fikih munakahat. Ada aturannya, ada tuntunannya untuk seseorang itu membangun balai wisma. Tidak asal ketemu lawan jenisnya kemudian seperti hayawan, seperti binatang. Nah Allah memberikan jodoh-jodoh itu tidak hanya kepada manusia, tetapi juga Alun-alun Wonoso. wa minal an'ami azwaja. Begitu juga dari binatang ternak juga dia Belok kanan ke Jalan Pemuda. perkembangkan di atas bumi. Jadi berkembang. Nah, kalau kita punya hewan ternak, ya diternakan supaya berkembang, bertambah jumlahnya, pasangannya dan anak turunnya. Itu semuanya adalah untuk kemakmuran, untuk kembalinya kepada manusia. Nah, di ayat ini Allah menegaskan yadra'ukum fihi laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Jadi Allah itu lam yalid wa lam yulad. Tidak diciptakan dan tidak dilahirkan. Yang dilahirkan itu adalah makhluk. Sang pencipta tidak. Dia adalah huwal awwalu wal akhiru. Allah itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Saya kira di surat Surah ayat 11 seperti itu. Yang selanjutnya ini surat Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai 4. Ini mendukung atau memperjelas dari ayat tadi. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah yang Maha Esa. Yang ahad siapa? Allah. Allahu Somad. Allah pusat permohonan, tempat kita memohon. Jadi kalau kita mengajukan permohonan kepada gunung, kepada pohon-pohon besar, kemudian kepada manusia dalam konteks itu menyembah, itu tidak diperkenankan. Maka yang tempat menjadi pusatnya permohonan itu adalah Allah. Apapun urusan kita, termasuk urusan cari kerja, cari jodoh, meminta rizki, meminta hujan, meminta jabatan. Kalau memang butuh jabatan ya. Ini musim pilkada, pemilihan umum kepala daerah langsung. Nah, ini kalau calon-calon itu dia silaturahminya ke gunung-gunung, ke tempat-tempat sepi, memohon kepada yang bau reksa di situ. Nah, itu namanya penyimpangan ketauhidan, kesyirikan. Kalau sudah seperti itu, amal sebagus apapun itu akan hilang.
dia dermawan, para pemilihnya itu dikasih uang semuanya sampai belegedung ya. Alun-alun Wonosobo. Makmur. Tapi ternyata dia salah memohon pertolongan. Bukan menyadarkan diri Belok kepada kanan Allah ke Jalan Subhanahu wa Pemuda. Ta'ala, tapi memohon kepada sesuatu yang linuih, mau jimat, mau mantra, mau apa saja. Maka kita harus bersihkan itu. Kalau kita masih punya pikiran-pikiran yang selain Allah, wallah, pada keinginan kita, maka kita terjatuh kepada kemusyrikan atau kesyirikan. Jadi daki-daki itu harus kita betul-betul bersihkan. Ya memang kita tidak pungkiri bahwa masyarakat Jawa masih punya keyakinan seperti itu. Nah, mistik ya, atau sesuatu yang mempunyai kekuatan di luar tubuh kita. Maka segala sesuatu kita harus memohonkan kepada Allah. Dari yang sangat materialistis sampai pada yang sangat mistis ya. Jadi mistis kita kepada Allah. Jangan mistis itu kepada makhluk, kepada benda. Apalagi benda itu adalah kita yang buat sendiri itu. Maka itu harus kita bersihkan keyakinan kita, ketauhidan kita, hanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus Somad, Allah pusat permohonan. Ayat berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi tidak berkeluarga. Kalau Tuhan berkeluarga, ada Tuhan Bapak dan Tuhan Ibu. Bisa-bisa Tuhan itu bisa bercerai karena ada bapak dan ibu. Karena yang namanya manusia punya nafsu. Tapi kalau Tuhan, ya wallah, tidak ada, tidak diperanakan dan tidak beranak gitu. Tidak ada anak Tuhan, tidak ada istri Tuhan. Terima atau kasih suami Tuhan. sama Nuktok Ya Channel. wallah, hanya Dia Ahad Esa, Dia sendiri. Kekuasaannya yang sangat luar biasa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak sesuatu yang menyamainya. Jadi tidak ada yang menyamai Allah. Tidak ada duplikat Allah. Ya Allah ya hanya tunggal, dirinya sendiri. Sedangkan akhlak-akhlak kita memang kita bisa beramal ataupun berperilaku dengan sifat-sifat ketuhanan, tapi bukan menyempatkan kita bisa berakhlak dengan sifat-sifat ketuhanan sama. Contohnya itu kita mengesahkan Allah. Contohnya kita Alun-alun Wonosobo. kalau Allah itu adalah maha kaya, maka dengan sifat itu kita memohon untuk diberikan Belok kekayaan kanan ke Jalan Pemuda. sebagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Jadi kita memohon Allah maha pengasih dan penyayang, ya, agar kita mempunyai sifat-sifat penyayang dan pengasih pada setiap manusia, setiap makhluk. Begitu. Berikutnya di dalam surat An-Naml ayat 60. Amman khalaqas samawati wal arda, atau siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Wa anzala lakum minas samai ma'an, dan yang telah menurunkan air dari langit untukmu.
Fa'ambatna bihi hadaika, lalu aku tumbuhkan dengan air itu beberapa kebun yang indah serasi. Jadi hadaika data bahjatin, maka nalakum antum bitu syajaroha, yang kamu tidak dapat tumbuhkan pohon-pohonnya. Ala ailahum ma'allah, adakah Tuhan lain di samping Allah? Ini pertanyaan. Apakah ada yang bisa menumbuhkan pohon? Ailahun ma'allah, balhum kaumun ya'dilun. Memang mereka itu orang-orang yang menyimpang. Jadi ini adalah pertanyaan kepada orang-orang yang kafir, yang tidak percaya kepada Allah. Apakah ada yang bisa menumbuhkan tanaman atau pohon? Nah, ini adalah bukti empiris, bukti nyata yang terlihat, yang bisa kita saksikan di dalam kehidupan. Ya, kalau seorang petani kemudian tanamannya tumbuh dan berkembang, itu bukan petani yang menumbuhkan, itu Allah. Allah yang menumbuhkan sehingga akarnya bisa semakin kuat, dahannya semakin panjang, daunnya semakin lebat, yang setelah itu akan berkembang atau berbunga dan menghasilkan buah dari pohon tersebut. Itu bukan petani yang menumbuhkan, tapi itu adalah Allah. Jadi satu bukti bahwa Allah itu adalah Maha menumbuhkan. Buktinya apa? Contoh, kita melihat, kita sudah bisa memastikan bahwa tidak ada tanaman di tanah yang kita garap. Tapi mengapa begitu turun air di situ akan muncul semak-semak? Sopo sih nyebar niku? Padahal petani cuma bawanya adalah bibit. Dia cuma membawa bibit. Mengapa di situ ribuan tumbuhan itu bermunculan? Nah, maka kalau di dalam ilmu biologi itu ada yang namanya istilah teori biogenesis. Jadi makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup, atau abiogenesis, benda mati bisa muncul menjadi benda hidup. Contohnya ya tadi, betul-betul sudah kita bersihkan kok kena air kok muncul tukul bermacam-macam tanaman ataupun rerumputan. Itu siapa yang membawa? Siapa yang menanam? Siapa yang menumbuhkan itu? Maka seorang petani harus menjaga itu tanah itu. Yang dia tanam aja lah yang dia akan tumbuh. Maka yang lain disiangi, dicabut supaya tidak bersaing makan gizi-gizi dari tanah yang gembur itu. Maka tanamannya akan subur kalau tidak ada saingannya dari tanaman ataupun pohon-pohon yang lain. Nah, ini adalah bukti bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah adalah Maha Pencipta. Allah menurunkan air dari langit itu untukmu. Jadi air dari langit, hujan yang sekarang ini mulai dinanti-nanti ya, khususnya dari para petani, khususnya di daerah-daerah yang langka air bersih, itu sudah dinanti kalau musim kemarau seperti ini. Harapannya adalah hujan. Ya.
Yang mendatangkan hujan siapa? Allah. Dan itu adalah Terima untuk kasih manusia, sama untuk Nuktok dikelola, Channel. untuk bisa survive, supaya hidup. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ayat-ayat tauhid yang lainnya adalah surat Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini surat atau ayat kursi. Terima kasih bersama Nuktok Channel. Ayat kursi potongannya ini. Allah la ilaha, yang tiada Tuhan yang wajib disembah, illa huwa, kecuali Allah. Huwal hayyul qayyum, dia yang hidup dan berdiri sendiri. Jadi Allah itu adalah yang hidup, yang menghidupkan. Sehingga keimanan dan ketakwaan kita adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah was-sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Nah, jadi segala percakapan, segala yang dilakukan oleh makhluknya, Allah itu adalah maha mengetahui, maha mendengar. Belok kanan ke Jalan Pemuda. Maka tidak ada yang rahasia bagi Allah, sekalipun kita sudah merahasiakan. Kalau kita sudah tidak sudah menyembunyikan kejelekan-kejelekan kita, tapi bagi Allah tidak bisa. Semuanya akan terungkap tabirnya. Semuanya tidak ada sekat lagi yang bisa ditutup-tutupi. Bahkan kelak di yaumul hisab, kita sendiri yang akan menerima catatannya ini. Jadi kalau ini adalah kasihkan kepada Pak Krido, Pak Krido sendiri yang membuka catatan. Tanggal 28 malam Kamis, ke kuburan atau ke masjid? Ternyata ke masjid ngaos. Itu catatan itu yang kita saksikan, kita buka, kita baca sendiri. Jadi kalau sekarang teknologinya itu adalah CCTV ya, itu terpantau suara, gambar, tapi itu masih bisa dikelabui oleh manusia. Maka pelaku kejahatan ngasto masker, bukan maskernya Pak Ngadime, tapi masker, memang masker untuk pelaku kejahatan ya. Tinggal hanya matanya aja dia sembunyikan dengan kacamata hitam. Karena kalau terceprek, mengapa kita kok foto KTP nggih? Itu karena di retina kita itu beda dengan retinanya orang lain. Kalau di sini ada 1 miliar manusia, ya ada 1 miliar retina manusia. Kalau ada 1 miliar manusia, ya ada sidik jari 1 miliar manusia. Makanya kalau kemarin saya pernah dapat klien yang menceritakan ada klien saya itu menceritakan dia pernah membantu orang untuk mencairkan di bank untuk harta gono gini. Nah, karena si perempuan ini tidak mau ketemu dengan mantan suaminya, dia milih wong untuk ngaku sebagai suaminya. Lah, ketika kontrak ataupun melakukan akad perjanjian, dia harus membutuhkan 3 jari atau sidik jari. Nah, ketika dicek ternyata
sidik jarinya berbeda antara yang dulu dengan yang sekarang. Nah, ini adalah hapus-hapus. Itu di dunia aja bisa terbongkar sebenarnya. Jadi kejahatan itu sebenarnya bisa. Asal persoalannya adalah yang ngusut kui gelem. Ini problem ini. Makanya memang harus penegak hukum itu harus punya integritas yang betul-betul ya seperti malaikat. Belok kanan Kalau ke tidak Jalan ya tadi Pemuda. bisa dibeli oleh kekuasaan, atau bisa dibeli dengan rupiah atau dolar atau dinar ya. Maka itu. Jadi Allah Maha mengetahui, Maha mendengar apa saja yang dilakukan oleh hambanya. Dengan keimanan ini, dengan mengimani ini, maka kita akan melakukan sesuatu secara safe, secara aman, untuk menghindari tadi catatan-catatan kejelekan, catatan-catatan kemungkaran yang kita lakukan. Sehingga ketika kita mau melakukan perbuatan mungkar, astagfirullah, kita sadar kita harus kembali kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang benar. Apabila kita tetap nekat, ora apa-apa kok, titik wae kok. Ora apa-apa, titik. Titik-titik itu ya tetap dicatat sebagai suatu perbuatan yang menyimpang dari yang dikehendaki Allah. Lanjut. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini di dalam surat Al-Mulk ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Bertambah-tambahlah berkah Tuhan yang di tangannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala kekuatan dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai kuasa, mempunyai kekuatan. Ya, kalau sekarang itu kekuasaan tertinggi konteks negara itu adalah presiden. Maka ketika seseorang mempunyai kekuasaan, ya harus dijalankan sesuai dengan amanahnya, sesuai dengan mandatnya, bukan sebaliknya, bahwa kekuasaan dilaksanakan dengan semaunya sendiri, tanpa mengindahkan masukan, kritik, dan aspirasi masyarakat. Ya, jadi itu harus ada kontrol, itu harus ada penyeimbang supaya kita tidak kebablasan. Jadi Allah itu maha kuasa, di mana segala kekuasaan, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Rombongan Wonogiri. Sesungguhnya firmanku kepada sesuatu, apabila aku menghendaki adanya, aku hanya mengatakan adalah, maka jadilah ia. Nah, ini dalam surat An-Nahl ayat 40, bahwa Allah, kalau di dalam surat Yasin antum ya, tidak arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bila Allah menghendaki Belok kanan ke Jalan sesuatu, maka Pemuda. jadilah. Nabi Adam diciptakan tanpa ada bapak dan ibu, kun fayakun. Nabi Isa bisa lahir tanpa adanya bapak, itu kun fayakun. Belum lagi terkait dengan bencana. Ini laporan dari Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG ke depan itu waspada bagi kita. Kemungkinan ada, kalau kemarin gempa ya,
gempa 5,8 Richter. Nah, kalau sudah itu baru 5 ya, udah seperti itu ya. Tambah kalau 6 biasanya 6 itu sudah bisa tsunami, tapi ya potensi tsunami itu tergantung. Sehingga kita kita harus mulai belajar mitigasi bencana. Bahwa bencana itu sangat dekat dengan kita. Ancaman bencana itu sangat dekat dengan kita. Tiba-tiba Allah gulung bumi Wonogiri, kita tidak bisa kun fayakun, rampung. Kalau kemarin itu 5,8 ditambah 2 aja ya, 9 skala Richter itu sudah ombaknya itu seperti apa ya? Ya seperti baskom cemplungi HP, maka kan kalau penuh itu airnya akan muncrat. Ya seperti itulah gempa atau lempengan yang ada di dasar laut itu bergeser ataupun bergerak otomatis